Pertama adalah kemudian dalam proses klaim, di mana asuransi allianz memiliki jaringan luas di seluruh dunia dan dapat membantu pelanggan saat dibutuhkan. Selain itu, produk-produk asuransi yang disediakan juga beragam dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Namun, seperti halnya produk asuransi lainnya, asuransi allianz juga memiliki beberapa kekurangan. Biaya premi yang dikenakan terkadang cukup mahal untuk sebagian orang dan ada beberapa batasan pada ketersediaan perlindungan tertentu pada polis asuransi. Beberapa produk asuransi allianz yang pertama, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi syariah, dan asuransi umum. Kelebihan asuransi syariah adalah menggunakan prinsip-prinsip syariah sehingga terhindar dari praktik muamalat yang menyimpan. Sedangkan kekurangannya adalah keuntungan yang kecil karena produk asuransi syariah antara lain yang pertama asuransi jiwa, yang kedua asuransi pendidikan syariah, yang ketiga asuransi kesehatan syariah, yang keempat asuransi dengan investasi atau unit link syariah, yang kelima asuransi kerugian syariah, yang keenam asuransi syariah berkelompok, yang ketujuh asuransi haji dan umroh. Produk dari dana pensiun pemberi kerja yaitu yang pertama pensiun manfaat pasti atau PPMP. Program yang memberikan manfaat kepada penerima pensiun dengan menggunakan perhitungan tertentu, misalnya seperti hitungan gaji terakhir, pangkat atau golongan, dan masa kerja. Yang kedua, program pensiun iuran pasti atau PPIP. Program pensiun yang menjanjikan manfaat pensiun peserta berdasarkan besaran iuran yang ditentukan di awal dan peserta mendapatkan manfaat pensiun didasarkan pada iuran dan hasil pengembangan yang diperoleh di DPLK serta dibukukan terhadap rekening atas nama masing-masing. Kelebihan dari produk dana pensiun pemberi kerja yaitu menunjukkan bahwa perusahaan atau si pemberi kerja memiliki perhatian dan keinginan untuk menjaga kesinambungan penghasilan karyawan. Yang kedua, menjamin manfaat yang pasti sesuai iuran di awal. Kekurangan dari produk dana pensiun pemberi kerja yang pertama yaitu hanya karyawan tertentu yang bisa menjadi peserta dan biasanya dari perusahaan BUMN. Yang kedua, jika pada saat penerimaan dana pensiun ternyata pengembangan dananya tidak sesuai ekspektasi, maka pemberi kerja berkewajiban untuk menutup kekurangan dana tersebut agar peserta program pensiun tetap mendapatkan manfaat sebesar yang dijanjikan di awal. DPPK lebih unggul daripada DPLK karena dana pensiun langsung dikelola oleh perusahaan sehingga lebih transparan dan lebih mudah dicairkan. Biasanya untuk mencairkan dana pensiun di DPLK membutuhkan prosedur yang lebih ribet daripada DPPK. Di DPPK biasanya otomatis dapat dicairkan setelah karyawan pensiun atau resign dan dapat langsung ditransfer ke rekening karyawan tersebut. Selain itu risiko gagal bayarnya DPLK lebih tinggi daripada DPPK, seperti kasus Jiwasraya di mana puluhan triliun manfaat dana pensiun nasabah tidak bisa dicairkan. Pendapat saya, adanya dana pensiun adalah diperuntukkan untuk menjamin kesejahteraan tenaga kerja saat masa pensiun serta membantu perkembangan sektor real melalui investasi. Untuk itu, dana pensiun perlu dikelola secara efisien agar dapat melaksanakan perannya secara optimal. Contoh lembaga dan produknya. Perusahaan pembiayaan 1. Pembiayaan investasi 2. Pembiayaan modal kerja 3. Pembiayaan multiguna. Perusahaan modal Ventura 1. Penyertaan saham langsung 2. Obligasi konversi 3. Pola bagi hasil atau partisipasi terbatas. Kelebihan 1. Sumber dana bagi pelaku bisnis 2. Mendapatkan bantuan manajemen untuk memajukan perusahaan 3. Perusahaan modal Ventura sangat konkret terhadap kemajuan perusahaan pasangan usahanya 4. Nanya reputasi perusahaan pasangan usaha karena mengingat perusahaan modal Ventura umumnya sudah memiliki reputasi yang baik 5. Perusahaan pasangan usaha dapat memperluas jaringan usaha lewat partner baru yang dimiliki oleh perusahaan modal Ventura. 6. Penyertaan modal ini pada umumnya diberikan kepada pelaku bisnis
startup atau UMKM sehingga akan dapat memperluas kesempatan kerja. Kekurangan dilihat dari segi jangka waktu yang panjang, penyetaraan modal lewat perusahaan venture kapital dapat menjadi sangat mahal. Dua bantuan pembiayaan lewat modal Ventura hanya dapat diberikan kepada perusahaan yang berprospek bagus dengan tahapan yang sangat selektif. Tiga perusahaan pasangan usaha dapat kehilangan kontrol ataupun kepemilikan atas perusahaan karena manajemen dan saham dipegang oleh perusahaan modal Ventura. Lembaga pembiayaan modal Ventura, kemungkinan penyaluran pembiayaan switches pembiayaan perusahaan modal Ventura dari pembiayaan beralih ke penyertaan saham bagi perusahaan e-commerce, terutama teknologi finansial yang bermunculan justru membuat industri modal Ventura bergairah. Industri modal Ventura akan semakin bertumbuh sebab pasar makin terbuka lebar. Tantangan ke depan menurut kami dari sisi fundingnya, model Ventura tidak hanya fokus pembiayaan teknologi finansial atau techfield, namun juga healthcare atau edutech. Model Ventura juga mendorong UMKM. Lembaga pembiayaan bagi masyarakat awam masih asing terdengar, kecuali bagi para praktisi di bidang ekonomi dan pendidikan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009, lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan aktivitas pembiayaan dengan menyediakan dana atau modal. Bila dibandingkan lembaga keuangan, kehadiran lembaga pembiayaan ini dianggap cukup penting. Lembaga keuangan merupakan badan usaha yang melakukan penghimpunan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat, khususnya pembiayaan investasi dalam pembangunannya. Pertama itu LPEI atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Fungsinya itu yang pertama mendukung program ekspor nasional melalui pembiayaan ekspor nasional dalam bentuk pembiayaan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa atau usaha lain yang menunjang ekspor. Yang kedua, membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara dalam perkembangan ekonomi. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan tidak dapat dibiayai oleh perbankan tetapi mempunyai prospek non-bankable but feasible untuk peningkatan ekspor nasional. Yang kedua ada PT Pegadaian. Fungsinya yang pertama sebagai memberikan layanan keuangan yang berkontribusi dalam pencegahan pemberian pinjaman yang tidak wajar. Yang kedua, menyalurkan kredit maupun usaha-usaha lainnya yang bermanfaat terutama bagi pemerintah dan masyarakat. Yang ketiga, PT Sarana Multigria Finansial. Fungsinya yang pertama melakukan penerbitan surat utang, yang kedua berkontribusi penting dalam pembiayaan perumahan melalui kegiatan sekuritisasi, yang ketiga menyalurkan pinjaman kepada bank penyalur KPR. Yang keempat ada PT Permodalan Nasional Madani. Fungsinya sebagai solusi strategis pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan akses permodalan. Yang kedua itu program peningkatan kapasitas bagi para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi atau UMKMK. Yang kelima PT Dana Reksa. Fungsinya yang pertama itu berperan aktif dalam pengembangan pasar modal Indonesia dan industri keuangan nasional selama lebih dari 45 tahun. Yang kedua itu berperan sebagai salah satu penyedia layanan interbank switching di ekosistem pembayaran nasional. Manfaatnya, lembaga keuangan dapat dimanfaatkan untuk pengalihan aset, di mana lembaga akan melakukan pengalihan aset dengan cara meminjamkan dana dari tabungan masyarakat kepada pihak lain untuk dikelola dalam masa waktu tertentu. Jika dibandingkan, maka PT yang memiliki kontribusi terbesar dalam melayani masyarakat secara finansial adalah Pegadaian, karena merupakan lembaga keuangan non-bank. Pegadaian didirikan dengan tujuan agar dapat memberikan pinjaman kepada nasabah, namun dengan jaminan berupa barang atau surat berharga. Kinerja capaian yang telah diraih oleh LPEI, PT Pegadaian, PT Sarana Multigria Finansial, PT Permodalan Nasional Madani, dan PT Dana Reksa terbilang baik dan semoga kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi.
Produk LKM Bulu Makmur yaitu simpan pinjam dan pembiayaan dan usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat pengelolaan simpanan. Produk dari LKM Syariah adalah LKM Syariah BWM Amanah Makmur Sejahtera Produk berupa pinjaman dengan margin rendah 3% per tahunnya. Yang pertama, meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat. Manfaat yang kedua, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat. Soal keempat adalah perbandingan lembaga keuangan mikro dan koperasi simpan pinjam. Lembaga keuangan mikro memberikan bunga yang telah diatur sehingga tidak terlalu memberatkan nasabah. Tidak hanya memberikan pinjaman saja, lembaga keuangan mikro juga berkewajiban untuk mendidik para nasabah berupa pelatihan untuk mengembangkan usaha. Dengan adanya lembaga keuangan mikro, masyarakat khususnya bagi pemilik usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM yang memiliki penghasilan rendah sangat terbantu ekonominya. Namun, seringkali terjadi operasi yang tidak etis dari para pemberi pinjaman yang pada akhirnya dapat bertindak seperti rentenir. Saran saya untuk kedua lembaga keuangan mikro tersebut adalah agar memberikan produk yang lebih bervariatif lagi, sehingga masyarakat dapat semakin tertarik untuk melakukan simpan pinjam di lembaga keuangan mikro tersebut. Dengan cara meluncurkan berbagai program yang memberikan kesempatan bagi pengusaha mikro untuk memperoleh pembiayaan, menyimpan dana, dan menginvestasikan kelebihan dana yang dimilikinya. Ajaib Reksadana atau PT Takjub Teknologi Indonesia berdiri pada 2019 dan terdaftar di OJK. Memiliki visi untuk membuka pintu akses terhadap investasi aman dan terpercaya, Ajaib menyediakan layanan reksadana online. Ajaib merupakan perusahaan investasi saham dan reksadana yang berhasil menjadi unicorn ke-7 di Indonesia. Sebagai salah satu startup di Indonesia, Ajaib berhasil menggalang dana seri B senilai 153 juta US dollar dari DST Global. Ini merupakan layanan keuangan digital yang berbasis di Jakarta, Indonesia dan didirikan sejak tahun 2018. Dana telah terdaftar di Bank Indonesia dengan memiliki 4 lisensi, diantaranya sebagai uang elektronik, dompet digital, dan likuiditas keuangan digital atau LKD, serta untuk mengirim uang. Kekurangan financial technology. Yang pertama, wajib terkoneksi internet. Bagi pengusaha yang baru mulai merintis, pasti akan merogoh biaya yang besar untuk memulai usahanya, karena pelayanan fintech sendiri memerlukan biaya yang besar untuk terkoneksi dari internet. Yang kedua, rawan akan penipuan. Meskipun salah satu kelebihan layanan fintech ini memiliki tingkat keamanan yang tinggi, tetapi masih rawan terhadap penipuan. Masih banyak iming-iming yang menawarkan kepada konsumen dengan keuntungan yang lebih besar. Yang ketiga, biaya lebih tinggi. Biaya bunga pinjaman yang ditawarkan fintech lebih tinggi dibandingkan dengan biaya bunga keuangan tradisional. Financial technology sendiri, yang pertama ialah mudah dalam melayani konsumen. Perusahaan cukup memberikan konektivitas seluler untuk mengakses semua jenis layanan ke konsumen. Yang kedua, informasi cepat dan murah. Yang ketiga, keamanan terjamin. Fintech memiliki metode keamanan terbaru sehingga sangat menjamin dana pelanggan tetap aman. Yang keempat, pelayanan efisien. Fintech membuat konsumen bisa menikmati pelayanan keuangan yang lebih nyaman dan efisien. Aplikasi fintech sangat membantu dalam mengontrol keuangan. Dan yang terakhir ialah notifikasi pembayaran dan nominal akurat. Memberikan pelayanan finansial yang cepat, instan, juga persyaratan yang mudah demi meningkatkan pengalaman konsumen ketika menggunakan layanan mereka. Sebagai contoh, dompet digital bisa dibuat dengan cepat tanpa harus datang ke kantor cabang. Selain itu, tidak ada biaya administrasi bulanan jika menyimpan uang di sini.
Sedangkan bank memiliki layanan finansial yang lebih lambat, namun mementingkan keamanan dan manajemen risiko nasabah. Sebagai contoh, Anda perlu membawa berbagai macam dokumen waktu ingin membuka rekening bank. Selain itu, ada biaya administrasi dan minimal deposit. Tapi, bank menjamin keamanan uang nasabah dan siap bertanggung jawab atas segala macam kerugian yang dialami oleh nasabah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa layanan fintech dibandingkan layanan bank umum. 5 sektor teknologi keuangan akan mengalami pertumbuhan yang signifikan di Indonesia dalam 10 tahun ke depan. 5 sektor tersebut antara lain pembayaran online, pinjaman peer-to-peer, teknologi asuransi, crowdfunding, serta agregator harga. Pertarungan antara perbankan dengan perusahaan financial technology dalam menyediakan layanan keuangan diproyeksi semakin kencang. Saat ini, perbankan masih menguasai mayoritas transaksi keuangan, tapi ke depan, pangsa pasar ini diperkirakan terdisrupsi fintech. Dalam 5-10 tahun ke depan, 10% pangsa pasar transaksi keuangan perbankan di Indonesia akan pindah ke financial technology.